Jadi ini saya kembangkan sejak 2011 ya, tetap saya. Sampai sekarang 10 tahun, tujuan saya ini adalah untuk kerakyatan. Karena lahan semakin berkurang, jumlah penduduk tambah. Jika kita berbicara padi konvensional seperti umumnya itu pasti impor terus. Biar tidak impor, tujuan saya rakyat atau petani dalam hal ini pendapatannya bisa meningkat. Ininya organik lebih sehat karena dia tidak sintesis, sintesis sedikit, hanya air sungai aja ya. Dan itu sehat. Sehingga kemarin saya bilang mungkin banyak orang beranggapan makan beras atau nasi beras itu mungkin obesitas lah, mungkin diabetes atau bla 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 bla. Saya yakin itu bukan padinya, itu sintesis yang dibuat budidaya padinya. Makanya saya kembalikan organik, kembalikan timbul dulu. Harapannya inilah makanan manusia. Dan makanan manusia itu mesti aman. Nah ini makanya dengan kondisi ini harapan saya petani pendapatannya berlipat. Dan ini tidak berbahaya bagi diabetes, tidak berbahaya bagi obesitas, tidak berbahaya bagi penyakit yang lain. Ini seperti apa? Ya, oke, jadi yang pertama itu masalah tanah ya. Jadi tanah harus kita kondisikan bahwa berat jenis tanah itu sesuai dengan volume ini, kemudian berat isi kita hitung, kadar air tanah kita hitung, pH tanah kita hitung, dan tanah ini kita bajak, kita kondisikan organik. Ini sudah saya kondisikan sejak tahun 2011, jadi ini 10 tahun. Tapi tanam ganti terus. Dan setelah ini tanahnya menjadi organik, cuman pengairannya karena dari sungai, sehingga semi organik lah, mungkin campuran. Nah dari situlah saya ibaratkan tanah itu sebagai lambung. Oleh karenanya saya kondisikan seperti tadi, dipupuk dengan kompos fermentasi kotoran ayam, sapi, kambing itu sampai terjadi, dihitung nanti ada alatnya ya, mungkin kadar air tanahnya itu harus sesuai 28 itu yang bagus standarnya. Mungkin berat isinya kita kondisikan minimum 1,1, nah, antara 1,1 1,4. Berat jenisnya nanti 1,6 itu ya. Jadi ini semua saya hitung. Kemudian terhadap penyediaan, nanti sudah dibajak, dihitung tadi, dicucuk dengan alat kurang, kita biarkan lagi, kurang kita biarkan lagi. Setelah terjadi kondisi seperti saya maksud, baru ditanami. Kalau hasil panennya dibanding dengan padi yang biasa umum ditanam petani seperti apa? Dalam kondisi ini adalah 3 kali lipat dengan lahan yang sama. Ini kalau kita lihat ini kemarin ini hanya 7 ru ya yang ditanami. 7 ru, 1 ru 15 meter kali 7 itu berapa ya, 7 kali 4 lagi sekitar entah berapa itu. Ini bisa keluar kemarin 90 kilo. Jadi hampir 1 kuintalnya 7 ru. Jadi perunya dia bisa 10 kilo itu kan bagus. Perlu 1 ru kan 14 meter. Yeah. Nah itu ya, ini lebih dari 10 kilo per runya itu. Perunya hampir 10 kilo gitu. Kalau hama yang apa ini? Jadi kalau kita bicara hama, memang kalau organik itu banyak ya. Cuman yang paling sulit dikendalikan burung plet, makanya dikasih jaring-jaring ini dan tikus ya jelas, makanya dikasih penutup. Kalau yang lainnya nggak terlalu banyak. Dibanding padi lain termasuk tahan hama bang ya? Dibanding dia tahan hama, dia juga tahan angin. Yang angin. lainnya roboh ini enggak, ini kuat dia. Jadi dengan kondisi dia pohonnya kuat ya, diharapkan batangnya ini kan gede ini. Ya mungkin nanti bisa dikembangkan, ini bisa untuk sedotan kan sekarang pasti mulai dia ini sebesar sedotan itu kan, lebih besar segini-gini pohonnya. Jadi dia tahan angin, dia juga tahan cuaca, dia panas kuat, dingin kuat, dikasih air terus kuat, ini saya keringkan juga kuat. Nah itu yang menjadi keunggulan itu nanti. Oke. Gini, jadi kita dari LPPNO, Lembaga Pengembangan Pertanian NU, kita sudah menjalin satu kerjasama dengan Pondok Pesantren Pari Ulu. Dalam hal ini pengembangan padi organik. Kalau melihat potensinya ini sangat bagus. Satu, kalau kita lihat produktivitasnya kelihatannya tinggi, tapi juga belum dilapangkan. Jadi ini masih riset. Yang kedua, kerjasama ini akan terus berlangsung. Jadi kita punya madrasah pertanian organik Nahdiyah kampus Pondok Pesantren Pari Ulu. Itu miliknya LPPNO yang akan spesifik mengelola tentang
pertanian, terutama pertanian padi saat ini. Kemudian produk yang akan kita kembangkan yaitu salah satunya padi tadi yang seperti kita lihat, itu ada padi gajah, padi panjang, padi dan lain-lain yang padi-padi langka itu. Kita akan murnikan lagi supaya nanti bisa disebarkan di masyarakat. Jadi ini sudah full organik, murni organik, jadi semuanya kita kelola dengan sistem organik. Nah, kita sebagai lembaga pengembangan pertanian memang akan mensosialisasikan hasil-hasil karya penemuan dari Pondok Pesantren Pari Ulu ini untuk bisa diterapkan atau dimasyarakatkan di sekitar kita, di sekitar Kediri Kabupaten dan Kota. Nanti syukur-syukur bisa secara Jawa Timur regional atau secara nasional. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita sudah secara nasional bisa mengembangkan jenis-jenis padi yang dulu pernah ditanam, pernah besar, pernah dipakai untuk kerajaan Majapahit, Singosari dan sebagainya sebagai makanan pokok mbah-mbah kita. Kita akan munculkan kembali suatu saat bisa menguasai negara kita sebagai negara yang agraris, menjadi negara yang swasembada pangan, baik itu pangan yang swasembada dalam artian untuk lokal sini maupun secara nasional. Bahkan harapannya bisa diekspor keluar gitu. Kalau minat masyarakat antusiasnya sendiri seperti apa? Masyarakat dalam hal ini kita masih sosialisasi, tapi paling tidak minggu depan ini sudah ada satu kecamatan yang sudah mengkhususkan untuk bisa ikut mengembangkan, yaitu di Kecamatan Semen. Itu ada 2 desa yang sudah kita kondisikan, ada Desa Kedak dan Desa Semen. Insya Allah tanggal 22 hari Minggu itu kita juga akan lihat lokasi beberapa tempat, nanti akan memacu dia untuk bisa mengembangkan produk ini langsung di lahan. Kalau sini kan masih lahan riset, jadi langsung nanti di lahan pertanian yang SOP-nya sudah mengikuti SOP lahan gitu.